Sebanyak 40 rudal Hizbullah dikabarkan telah menggempur dua benteng IDF berturut-turut. Dua benteng utama Israel yang digempur Hizbullah tiada henti itu berada di Galilea dan Golan, wilayah Suriah yang diduduki. Dikutip dari Tribun News pada 8 April, serangan Hizbullah itu dilakukan mulai Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan terbaru pada Minggu 7 April 2024 kemarin secara berturut-turut. Hizbullah tercatat melancarkan serangan bergelombang itu tanpa henti alias non-stop. Setidaknya ada 40 rudal ditembakkan dari Lebanon Selatan menuju posisi Israel di dua lokasi itu. Rinciannya, di wilayah Golan setidaknya sebanyak 3 proyektil ditemukan hingga berimbas pada sirine peringatan bahaya berbunyi. Kemudian di wilayah Galilea di mana markas Komando Brigade 5 diserang artileri digempur rudal. Gempuran itu menyebabkan berbunyinya sirine peringatan di sejumlah distrik wilayah pendudukan. Pasukan Israel disebut babak belur lantaran menjadi korban keganasan perlawanan di wilayah Khan Yunis, di mana satu batalion IDF yang tersisa justru dihabisi Hamas di beberapa wilayah termasuk di ladang Ranjau. Dikutip dari Tribun News pada 8 April terbaru, Brigade Al-Qassam melaporkan telah melakukan 2 operasi darat di Gaza hingga berimbas 14 tentara Israel tewas mengenaskan. Menurut Al-Qassam, 9 tentara Israel tewas dan lainnya terluka di daerah Zana, sebelah timur Khan Yunis. Itu merupakan akibat langsung dari penargetan 4 tank Merkava Israel yang menggunakan peluru anti lapis baja Yashin 105. Selain itu, Al-Qassam diketahui telah menyiapkan jebakan ladang Ranjau sebelumnya. Lantas, imbas jebakan itu dilaporkan 3 perangkat anti personil berukuran besar meledak di antara para prajurit secara bersamaan. Al-Qassam juga mengindikasikan bentrokan sengit sempat terus berlanjut di wilayah Zana. Pakar urusan perlawanan Palestina Hani Al-Dali menilai soal konflik Israel di jalur Gaza. Ia menyebut bahwa serangan Hamas di wilayah Khan Yunis menjadi langkah pengubah permainan. Dikutip dari Al-Mayadin pada 8 April, pembahasan itu dilakukan Hani Al-Dali dengan Al-Mayadin pada Minggu 7 April 2024. Disebutnya operasi tingkat tinggi yang dilakukan perlawanan Palestina di bagian timur Khan Yunis memaksa komando militer pendudukan Israel mengambil tindakan baru. Dali menyebut bahwa operasi multi tahap perlawanan di Al-Zana memaksa Israel mundur dari Khan Yunis. Ia menyebut bahwa melalui penyergapan mampu membuat Israel gagal dan kehilangan kemampuan serta infrastruktur yang telah dibangunnya. Dali juga menekankan bahwa apa yang terjadi di jalur Gaza dan Khan Yunis akan memperbaiki situasi perundingan Palestina di Kairo. Serangan pejuang perlawanan disebut buas hingga menyebabkan Israel rugi besar. Satu di antaranya keberingasan yang dilakukan perlawanan adalah saat penembak jitu Brigade Al-Quds membunuh tentara IDF. Dikutip dari Al-Mayadin pada 8 April, pejuang perlawanan yang melakukan operasi antara lain Brigade Al-Quds, Brigade Al-Mujahidin, dan pasukan martir Omar Al-Qassam. Pada Minggu 7 April, Al-Quds menembaki pemukiman Eshkol dengan serangan roket hingga membuat pasukan Israel mundur. Selain itu, mereka juga menembak jatuh pesawat quadcopter Israel dan menangkap drone Skylark yang terbang di atas kota. Buasnya lagi, penembak jitu Al-Quds menembak dan membunuh tentara Israel yang bercokol di rumah daerah Sheikh Ajlan di barat daya kota. Sementara itu, Brigade Al-Mujahidin menargetkan markas besar tentara Israel divisi Gaza di pemukiman Raim dengan serangan roket. Selain itu, pasukan martir Omar Al-Qassam juga melakukan penembakan beberapa mortir ke kendaraan militer Israel di timur laut Khan Yunis. Seorang penulis dan pemikir paling terkemuka dari gerakan tawanan Palestina, Walid Daka, menjadi martir di Rumah Sakit Ashraf Harroveh setelah perjuangan selama hampir 4 dekade di penjara-penjara Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada 8 April, penyebab martirnya Daka disebutkan oleh sumber satu diantaranya karena kelalaian medis.
Diketahui kemartiran Daka dikonfirmasi oleh Komisi Urusan Tahanan dan Mantan Tahanan dan Masyarakat Tahanan Palestina pada Minggu 7 April malam. Disebutnya Daka mengalami berbagai bentuk penganiayaan, penyiksaan, dan terutama kelalaian medis selama masa penahanannya. Itu terjadi tak lama setelah Amnesty International menyerukan agar Israel melepaskan Daka atas dasar kemanusiaan pada Sabtu 6 April kemarin. Diketahui Daka mengidap kanker dan pada 13 Maret lalu masyarakat tahanan Palestina mengumumkan bahwa tahanan yang menderita kanker telah dipindahkan ke Rumah Sakit Ashraf Harofeh. Lantaran kesehatan Daka semakin memburuk dan disebut akibat kelalaian medis yang disengaja. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim kemenangan perang melawan Hamas tinggal selangkah lagi. Diketahui Netanyahu mengklaim telah berhasil menebas 19 dari 24 batalion Hamas di seluruh jalur Gaza. Dikutip dari VOA Indonesia pada 8 April, kabar itu disampaikan Netanyahu pada Minggu 7 April 2024, tepat setelah Amerika Serikat mengubah sikapnya terhadap Israel. Diketahui sebelumnya pemerintahan Biden memperingatkan Israel, terkhusus untuk melindungi warga sipil Palestina dan para pekerja kemanusiaan, tepat setelah serangan udara Israel pekan lalu menewaskan 7 staf lembaga bantuan. Namun jika tidak, Israel akan kehilangan bantuan tanpa syarat dari Amerika Serikat. Dalam rapat kabinetnya, Netanyahu mengatakan bahwa pada hari Minggu menandai 6 bulan mereka berperang. Pencapaian dalam perang disebutnya luar biasa, di mana tentara sukses menumpas 19 dari 24 batalion Hamas, termasuk komandan-komandan seniornya. Selain itu juga membunuh, melukai, hingga menangkap sejumlah besar anggota Hamas, membersihkan Shifa dan banyak markas Hamas lainnya. Juga menghancurkan pabrik pembuatan roket, ruang-ruang rapat strategi perang, gudang senjata dan amunisi, serta terus menghancurkan terowongan-terowongan bawah tanah secara sistematis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.